Christian lalu menunjuk ke jalanan di depan mereka yang hanya terdapat salju tipis tanpa ada jejak kaki Charles. Seolah-olah Charles hilang lenyap, jejak kakinya tidak ada. Halo Maris-Marisku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita yang sangat aku sukain, yang berhubungan dengan dimensi lain. Dimensi lain itu apa sih? Apakah cuma berkaitan dengan hal-hal mistis? Ternyata tidak. Kalau kalian coba search Google atau mungkin kalian coba cari di beberapa buku, sebenarnya perbedaan ruang dan waktu atau distorsi waktu sudah diteliti secara ilmiah oleh beberapa peneliti dan ilmuwan. Ya memang mungkin buktinya masih dalam tertulis di buku ataupun di penelitian para peneliti tersebut, tetapi atau mungkin saja sebenarnya sudah ada tetapi kita tidak mengetahuinya. Jadi kayak ilmuwan yang meneliti tentang alien, UFO ataupun perjalanan antar planet, menurutku mereka juga pasti akan meneliti tentang ruang dan waktu atau mungkin distorsi antar dimensi. Terlebih lagi kalau kalian tahu perjalanan antara satu planet ke planet yang lainnya itu membutuhkan waktu berjuta-juta cahaya yang tentunya nggak akan bisa kita tempuh dalam sekali terbang gitu aja. Terus habis gitu kita bisa kembali kayak kita OTW dari Malang ke Surabaya kayak itu big no otomatis kan ya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan tentang beberapa kejadian cerita nyata yang sepertinya ada hubungannya dengan dimensi lain atau mungkin distorsi dimensi yang memang terjadi benar-benar di dunia atau di bumi kita saat ini. Yang tentunya masih menjadi misteri sampai saat ini dan mungkin kalau di beberapa orang akan dianggap sebagai hal-hal mistis. Tapi mungkin aja sebenarnya cerita ini ada hubungannya dengan distorsi dimensi. Nah, cerita apakah itu? Kita akan langsung masuk aja ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama terjadi di Quincy, Illinois, yaitu cerita tentang hilangnya Charles Ashmore, putra keluarga Christian Ashmore yang berusia 16 tahun. Kejadian ini terjadi pada malam tanggal 9 November 1878 sekitar pukul 9 malam. Saat itu keluarga Ashmore sedang berkumpul bersama di ruang keluarga mereka dan saling bercengkrama satu sama lain. Lalu Charles Ashmore ingat kalau dia harus melakukan tugasnya untuk mengambil air di mata air dekat rumahnya. Charles meninggalkan rumahnya dengan membawa ember timah yang biasa dia gunakan untuk mengambil air di mata air tersebut. Sebenarnya jarak antara mata air dan rumahnya tidak terlalu jauh dan itu merupakan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka. Waktu berlalu, keluarga Ashmore merasa aneh karena Charles tidak kunjung kembali dari tugasnya mengambil air. Mereka semua ngerasa aneh dan mulai gelisah, kemana kira-kira Charles kok nggak kembali-kembali ke dalam rumahnya. Lalu ayahnya berinisiatif untuk menjemput Charles, jangan-jangan ada suatu kendala yang tidak bisa dia selesaikan. Apalagi saat itu salju baru saja selesai turun di daerah tersebut. Christian sang ayah ditemani oleh Martha putri pertamanya untuk melihat kira-kira apakah Charles memang ada kendala ketika mengambil air yang digunakan untuk keluarga mereka. Mereka keluar dengan membawa lentera untuk menerangi jalan. Saat itu kondisi sekitar dipenuhi oleh salju-salju dan terlihat dengan jelas telapak kaki Charles di antara para salju itu. Jadi kelihatan banget kalau memang Charles berjalan menuju mata air karena ada jejak kaki di setiap jalan setapak tersebut. Ayah dan kakaknya ini mengikuti jejak kaki Charles di jalan setapak itu. Setelah berjalan sedikit lebih dari setengah jalan atau sekitar 69 meter dari rumah mereka, Christian tiba-tiba berhenti dan dia mengangkat lenteranya lalu mengelihat ke sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Martha yang bingung dengan sikap ayahnya, dia lalu menanyakan kepada ayahnya, "Kenapa ya? Ada apa? Kok ayah seperti mencari sesuatu?" Christian lalu menunjuk ke jalanan di depan mereka yang hanya terdapat salju tipis tanpa ada jejak kaki Charles. Seolah-olah Charles hilang lenyap. Jejak kakinya tidak ada. Martha yang melihat itu dia kebingungan dan langsung diam tidak mengatakan apapun. Menurut Christian ini sangat-sangat tidak masuk akal karena kalau memang salju menutupi jejak kaki Charles, kenapa jejak kaki Charles yang berada di depan rumahnya sampai setengah jalan terlihat sangat jelas, sedangkan jejak kaki selanjutnya itu benar-benar tidak ada. Padahal kalau dipikir secara logika, otomatis jejak di rumahnya diinjak lebih lama waktunya dibandingkan dengan jejak setengah jalan menuju ke mata air. Saat itu dia juga coba meyakinkan
memungkinkan apakah mungkin ada salju lagi yang turun, tetapi dia tidak bisa melihat tanda-tanda di langit karena di langit saat itu bintang sangat cerah dan tidak terlihat ada tanda-tanda salju baru lagi turun ataupun salju yang akan turun. Kemudian dia mencoba untuk berpositif thinking, mungkin saja Charles ada di mata air dan dia sedang kesulitan, dan mungkin nanti dia akan menemukan penjelasan yang lebih logis tentang hilangnya jejak kaki Charles. Dia dan Martha lalu berjalan menuju mata air dan pemandangan yang dia lihat sesampainya di sana adalah mata air yang tertutup es yang seperti berumur sudah beberapa jam dan tidak ada jejak upaya seseorang untuk mengambil air atau mungkin seseorang yang mungkin saja terjatuh ke dalam mata air tersebut. Jadi tentu saja kemungkinan kalau Charles mengambil air di mata air tersebut ataupun mungkin Charles terjatuh di mata air tersebut tidak ada. Setelah melihat hal itu dan memastikan kalau Charles tidak ada di sekitar mata air, mereka lalu kembali ke rumah. Selama perjalanan kembali ke rumah, mereka memastikan dengan sesama apakah mungkin ada jejak kaki yang arahnya keluar dari jalan setapak. Mungkin saja Charles terpaksa keluar dari jalan setapak dan mereka nantinya bisa menemukan Charles yang mungkin sedang kesusahan di suatu tempat. Tetapi anehnya, selama di perjalanan mereka tidak melihat tanda-tanda jejak kaki yang keluar dari jalan setapak. Dan ketika mereka melewati jalan setapak di mana terakhir kali jejak itu terlihat, di sampingnya benar-benar tidak ada jejak kaki lain yang entah keluar ataupun diseret oleh sesuatu, itu tidak ada. Benar-benar hanya jejak kaki Charles yang tiba-tiba dia menghilang aja. Setelah sampai di rumah, Christian dan Martha menyampaikan kepada keluarga mereka tentang apa yang mereka lihat. Mereka kemudian mencoba mencari Charles selama 4 hari tetapi tidak menemukan apa-apa. Hingga kemudian di hari yang keempat, ibu Charles pergi ke mata air untuk mengambil air. Setelah kembali dari mengambil air, sang ibu menceritakan kepada keluarga Ashmore ketika dia melewati tempat di mana jejak kaki Charles berakhir, dia mendengarkan suara Charles putranya yang dengan penuh semangat seolah-olah sedang memanggil dia. Tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa isi kata-kata yang dikatakan oleh Charles dan juga dari sisi mana Charles memanggil dia. Dia mengatakan kalau suara itu seolah-olah bergema dari semua sisi. Saat itu seluruh keluarga menganggap kalau sang ibu sedang berhalusinasi karena dia kehilangan putra kesayangannya. Hingga setelah beberapa hari kemudian, selang beberapa waktu yang berbeda-beda, seluruh anggota keluarga Ashmore mendengarkan suara Charles ketika mereka sedang perjalanan untuk mengambil air. Suara yang mereka dengarkan itu berada tepat di titik di mana jejak kaki terakhir Charles terlihat. Dan mereka semua mengatakan hal yang sama kalau mereka tidak dapat menjelaskan apa yang dikatakan Charles ataupun dari mana suara itu berasal. Semuanya terdengar seperti bergema di semua sisi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, suara itu terus terdengar, tetapi semakin kecil, semakin lemah, semakin menjauh. Hingga akhirnya tepat pada pertengahan musim panas, suara itu tidak pernah terdengar lagi. Dan tentunya keluarga Ashmore tidak pernah menemukan keberadaan Charles Ashmore. Menurut kalian gimana tentang cerita ini? Apakah mungkin Charles terperangkap di sebuah tempat atau mungkin perpecahan dimensi yang ada di area tersebut sehingga orang-orang tidak dapat melihat Charles tetapi Charles bisa mengeluarkan suara yang seolah-olah bergema di semua sisi? Ataukah ini ada kaitannya dengan hal mistis? Coba kalian komen di bawah. Kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Cerita yang selanjutnya terjadi pada tanggal 8 September 1873. Saat itu pasangan suami istri Thomas Beckhamston tiba di Bristol untuk liburan singkat. Saat itu mereka bermalam di Hotel Victoria. Awalnya mereka terasa damai, liburan suami istri yang sangat-sangat menyenangkan. Hingga akhirnya ketika malam tiba, tepatnya pada jam 1 malam dini hari, pasangan tersebut terbangun karena mendengar suara-suara yang sangat berisik dan aneh. Mereka lalu mencoba melaporkan hal tersebut kepada pemilik hotel. Kemudian pemilik hotel mencoba mencari arah suara itu tetapi sudah tidak terdengar lagi. Akhirnya dia meminta pasangan ini untuk kembali tidur lagi. Kemudian di antara pukul 3 atau 4 pagi suara itu terdengar lagi dan terdengar dengan sangat lebih keras. Kali ini kedua pasangan ini juga merasakan kalau lantai kamar mereka bergerak seolah-olah seperti runtuh. Pasangan itu lalu mencoba untuk berteriak minta tolong, tetapi anehnya teriakan mereka bergema dengan sangat aneh dan seolah-olah seperti diulangi oleh kehadiran sosok yang tak terlihat. Jadi kayak bergema,
tolong. Terus habis gitu dia bilang, tolong. Gitu kali ya? Gimana sih? Hah? Iya, gitu pokoknya ya. Kemudian saat itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, lantai tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan lubang yang sangat gelap. Kemudian saat itu Mr. Kamsten tiba-tiba seolah-olah diseret masuk ke dalam lubang yang terbuka tersebut. Istrinya yang melihat hal itu langsung dengan cepat menarik suaminya untuk keluar dari lubang tersebut dan mereka berdua melarikan diri dengan melalui jendela kamar mereka. Yang untungnya waktu itu jendela kamarnya tidak seberapa tinggi dengan tanah karena mereka berada di lantai bawah. Mereka kemudian berlari ke arah stasiun kereta api lokal. Rencananya mereka akan meminta pertolongan di sana. Tetapi karena mereka baru saja mengalami kejadian yang sangat aneh, secara tidak sengaja menimbulkan keributan di stasiun kereta api tersebut dan akhirnya mereka harus ditangkap karena tidak berperilaku baik. Kemudian pada saat mereka ditangkap dan diinterogasi, mereka menjelaskan cerita tersebut kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian mencoba mengkonfirmasi cerita itu kepada pemilik penginapan. Pemilik hotel kemudian mengiyakan bahwa pada malam tersebut dia juga mendengarkan suara-suara aneh yang tidak seperti biasanya. Tapi dia memilih untuk menghiraukan suara-suara tersebut. Setelah itu pihak kepolisian juga menyelidiki kamar yang ditempati oleh pasangan Kamsten dan tidak menemukan apapun. Akhirnya pihak mereka menyimpulkan bahwa yang dialami oleh pasangan ini adalah halusinasi dan membiarkan mereka pergi dari kota tersebut. Kasus ini pun bahkan masuk ke koran setempat dan sampai saat ini tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dialami oleh Mr. dan Mrs. Kamsten ini. Kalau menurut kalian gimana tentang cerita ini? Apakah mungkin lubang gelap yang seolah-olah menarik Mr. Kamsten adalah black hole yang menghubungkan antar dimensi, ataukah mungkin sebenarnya ada kejadian lebih logis yang bisa dijelaskan dari kejadian ini? Coba kalian komen di bawah. Dan apakah menurut kalian dua cerita tadi ada hubungannya dengan dimensi lain yang memang terhubung dengan dimensi kita? Dan apakah mungkin hal tersebut bisa menjelaskan kemana perginya Charles dan suara-suara yang didengar oleh keluarga Ashmore yang seolah-olah bergema dari semua sudut, dan juga kasus yang dialami oleh pasangan Kamsten yang sampai saat ini tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Aku jadi inget cerita tentang Pauline Pichard di video aku sebelumnya yang juga ada kemungkinan teori tentang berhubungan dengan dimensi lain, dimana saat itu muncul kembaran Pauline yang sangat mirip dia, seolah-olah cerminnya dia, tetapi ternyata itu bukanlah Pauline. Mungkin apakah ada yang bisa menjelaskan hal tersebut, ataukah mungkin sebenarnya ini pernah diteliti dan pernah menjadi teori-teori? Kalian bisa coba komen di bawah. Siapa tahu bisa aku bahas lagi dan juga bisa aku bikinkan video khusus untuk kalian dan misteri ini bisa segera terkuak. Kalian bisa bayangin gak sih kalau cerita-cerita ini terjadi di Indonesia, pasti akan langsung berhubungan dengan hal-hal mistis seperti kayak di Gondol Kolong WW mungkin ya kan, atau mungkin juga hal-hal gaib lainnya. Tapi apakah mungkin sebenarnya ini dimensi ataukah mistis? Coba kalian komen di bawah, nanti kita diskusikan bareng-bareng, kalian lebih percaya yang mana, dimensi atau mistis. Nah, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga tentunya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita atau video-video aku menarik lainnya. Dan kalian juga bisa komen di bawah untuk mungkin kalau ada ide atau saran tentang video aku, kalian bisa aja komen langsung di bawah. Dan kalian juga jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!